Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pecinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satria Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni penyamaran Sang Kinasih menjadi budak. Bicara Sang Kinasih Satria Piningit, sungguhlah beliau itu sosok yang sangat luar biasa. Sosok yang mulia, lagi berbudi pekerti luhur, namun tidak arogan dan tidak tinggi hati. Dimana tujuan sosok Sang Kinasih Satria Piningit menyamar menjadi orang susah, bahkan seperti budak layaknya terlihat, karena beliau juga mau turun ke masyarakat ataupun membaur ke masyarakat seperti layaknya seorang budak. Dengan pekerjaan-pekerjaan kasar beliau juga jalani. Tetapi bagi orang yang memiliki kesombongan di hatinya, setelah merasa sedikit memiliki ilmu, kebanyakan akan merasa tinggi hati dan enggan membaur ke bawah dengan masyarakat-masyarakat kecil, khususnya masyarakat-masyarakat yang di bumi Nusantara ini yang mengalami kesusahan. Mungkin sahabat-sahabat SP semua sebagian akan paham dan mengerti kenapa sosok Sang Kinasih, meski beliau memiliki kelebihan, keilmuan yang tinggi, bahkan bisa dikatakan sebagai juru penyelamat di muka bumi ini, beliau mau turun ke masyarakat, bahkan membaur dengan orang susah. Inilah pribadi yang tidak semua orang memilikinya, sahabatku semua. Mungkin sahabat-sahabat SP semua yang memiliki kepekaan hati tentang kemanusiaan tentunya akan paham dan mengerti kenapa sosok Sang Kinasih harus menyembunyikan jati dirinya dan harus membaur ke tengah masyarakat kecil, umumnya masyarakat yang taraf ekonominya paling rendah. Sesungguhnya berbicara tentang kepribadian, sosok Sang Kinasih sendiri ingin merasakan lebih dalam lagi, lebih dekat lagi tentang keadaan orang-orang bumi Nusantara yang taraf kehidupannya di bawah, agar beliau dapat tahu dan mengetahui apa permasalahan di masyarakat kalangan bawah dan apa keinginan masyarakat. Beliau sengaja menyembunyikan jati dirinya untuk menjadi rakyat jelata ataupun manusia biasa, meski kita tahu semua status Sang Kinasih itu bukan main-main. Beliau manusia pilihan, beliau yang sangat diagung-agungkan oleh orang-orang tertentu, terlebih lagi orang-orang yang memiliki pandangan spiritual akan mengerti sekali tentang sosok Sang Kinasih ini. Bisa dikatakan beliau itu setaraf dengan wali-waliullah atau orang-orang suci. Inilah kelebihan sosok Sang Kinasih yang saat ini jati dirinya sangat tersembunyi dan tidak semua orang bisa memahami dan mengetahui sosok Sang Kinasih. Bisa jadi Sang Kinasih itu juga ada di sekitar Anda atau di sekitar kita semua. Beliau terlihat seperti orang susah, bahkan kemungkinan besar bagi orang-orang yang memiliki tinggi hati, dia akan merasa risih dengan kondisi Sang Kinasih dalam penyamarannya, layaknya seperti orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Cuman di balik penyamaran Sang Kinasih ini, sesungguhnya ada makna yang tersirat dan tersembunyi yang harus dijalaninya di dalam penyamarannya. Beliau ingin sekali memahami tentang keadaan Nusantara ini sampai yang paling bawah dan paling terkecil. Karena Sang Kinasih jika ingin mensejahterakan bumi Nusantara, harus semuanya merata sampai ke kalangan bawah. Beliau tidak segan-segan, tidak sungkan-sungkan untuk mengulurkan tangannya, memberikan bantuan dan pertolongan kepada orang yang susah. Wajahnya selalu berseri-seri, meskipun kondisi seperti terlihat sakit, terlihat susah. Cuman
Pancaran cahaya yang penuh keikhlasan dan ketulusan itu selalu berbinar-binar di wajah sosok Sang Kinasih ini. Lantas sahabatku semua, jika kita ingin mengambil pelajaran dari sikap pribadi Sang Kinasih, apakah keegoan kita masih bisa kita redam? Apakah sifat tinggi hati kita bisa kita turunkan agar kita juga bisa ikut mengulurkan tangan, bahkan berbaur langsung dengan masyarakat kecil? Tidak malu, tidak sungkan, saling berinteraksi, saling menjalin hubungan dengan orang-orang kalangan bawah. Itulah yang krisis saat ini di Nusantara ketika kita memiliki jabatan, kedudukan, pangkat, bahkan harta kekayaan. Yang ada orang-orang tersebut tidak mau lagi mengulurkan tangannya ataupun turun langsung ke jalan ataupun ke lingkungan-lingkungan yang notabene-nya orang-orang susah. Maka dari itu, jika orang-orang memimpin Nusantara ini tidak paham dan tidak mengerti betul penderitaan rakyat, mereka cenderung akan kebal dengan jeritan dan tangisan rakyat, karena mereka langsung tidak merasakan bagaimana kepedihan rakyat. Inilah sosok Sang Kinasih, sosok pemimpin yang nantinya akan kita junjung tinggi sebagai jurut penyelamat bumi Nusantara kita. Dan semoga Sang Kinasih itu ada di antara kita ataupun di antara sahabat semua yang saat ini juga sedang mendoakan Sang Kinasih untuk bisa mengungkapkan, mengangkat jati dirinya agar jangan disembunyikan lagi. Sosok Sang Kinasih sangat menyembunyikan jati dirinya karena beliau saat ini di dalam penyamarannya ada misi-misi khusus untuk mengetahui keadaan bumi Nusantara ini. Di setiap daerah, di setiap provinsi beliau ada. Nantinya para ksatria yang lain juga akan turut bahu-membahu membantu Sang Kinasih menjalankan tugas yang berat ini, tugas di akhir zaman untuk kemakmuran bumi Nusantara kita dan dunia. Semoga era kejayaan dan era keemasan bumi Nusantara kita akan segera terwujud dan terbangkitnya orang-orang yang memiliki jiwa welas asih, orang-orang yang telah memiliki kesadaran diri. Salam santun, salam rahayu, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pecinta SP dimanapun sahabatku semua berada. Salam rahayu, 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 Sagung Dumadi. Thank you.